Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita masuk ke pertemuan minggu ke-10. Tapi saya biar saya ubah supaya sama dengan kelas yang lain. Saya kasih judulnya di minggu 9 ya. Karena minggu lalu itu yang masuk hanya kelas ini aslinya ya. Kelas yang Senin itu ada praktek, Selasa, Rabu sama Jumat libur. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, minggu lalu kita sudah membahas turunan implisit ya. Nah, turunan implisit itu seperti apa? Yang pertama kita sebentar, kita kasih slide baru. Nah, yang pertama turunan implisit itu misalkan dalam bentuk Y kuadrat ditambah 3X sama dengan Y. Nah, ini bentuk seperti ini. Nah, kalau turun implisit tuh yang pertama menurunkan setiap suku. Jadi yang diturunkan ini. Jadi ini Pak, maaf tandanya. Pak, belum share screen Pak. Oh, belum share screen. Terima kasih udah diingatkan. Wah, Iya Pak. sebentar. Wah, kehapus ini kayaknya. Oh iya. Oke, share screen. Mana share screen? Coba, sekarang sudah terlihatkah? Harusnya sudah nih. Sudah Pak. Oke, aman. Oke, ini ditutup. Nah, saya ulangi lagi. Misalkan kita kita bandingkan dengan yang turunan fungsi biasa ya. Fungsi biasa. Fungsi biasa. Oke, saya kasih ini fungsi dengan turunan implisit. Tadi agak bagus ya, Kak. Ini agak jelek lagi tulisannya. Oke, saya geser dulu nih. Nah, nulisnya di sini moga-moga agak lebih bagus. Nah, fungsi biasa. Kita biasanya menuliskan dengan fx sama dengan misalkan x kuadrat plus 3x. Nah, seperti ini. Di sisi lain, kita kadang menuliskan seperti ini. Y sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah, fungsi biasa kan kayak gini. Nah, untuk menurunkan itu kan tinggal kasih aksen lah, karena notasi yang aksen ya. Nah, berarti turunannya apa? 2x plus 3. Nah, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika fungsinya misalkan y kuadrat plus 3y sama dengan 3x. Nah, y yang di sini apa? Nah, masing-masing y yang di sini adalah y yang ini. Nah, artinya apa? Sebenarnya di sini ada x kuadrat plus 3x aslinya ya. Nah, pangkat 2 seperti itu. Tetapi dalam konteks ini nggak eksplisit seperti itu ya. Cuma konsepnya seperti ini. Sehingga ketika kita menurunkan
Y kuadrat ini akan menambahkan konsep aturan rantai, yang mana di dalamnya ini ada fungsi Y atau biasanya pakai U, lalu pangkat 2. Nah, seperti itu. Yang diturunkan juga per suku ya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi pakai aturan rantai. Pak, waktu itu pernah diajarin bahwa misalkan dx dari y itu sama dengan 0. Ya, ini benar, tetapi y-nya itu adalah variabel. Nah, sedangkan yang sekarang adalah y ini itu sama dengan bukan variabel, tapi ternyata dia adalah x kuadrat plus 3. Jadi ketika bentuk yang ini, kalau dulu ini sebagai variabel, misalkan kita tulis ulang dx dari y plus 2y. Nah, gini ya, ini sama dengan 0 karena si y nya adalah variabel. Tapi kalau sekarang dx dari y kuadrat ini ada nilainya karena y itu misalkan x kuadrat plus 3 gitu. Jadi yang diturunkan itu variabel x-nya gitu ya, yang diturunkan. Seperti itu. Ini minggu lalu ya, materi minggu lalu kita review lagi. Nah, seperti itu. Lalu juga dalam menurunkan ada ini ada sebentar, mana mohon maaf, ternyata itu masih sedang ini sedang di slide ya. Jadi lupa. Sekarang ada pertanyaan sedikit-dikit aja ya. Kalau turunan dari misalkan x kuadrat y kuadrat, misalkan plus 3x sama dengan 0. Nah, yang membuat aneh itu yang ini. Nah, jadi yang belakangnya kita hapus dulu ya. Mana nih? Wah, kehapus semua guys. Oke, kita ulangi lagi lah ya. Misalkan kita diminta menurunkan tadi fungsi yang panjang, yang menjadi masalah di sini x kuadrat y kuadrat itu seperti apa. Nah, kalau bentuk kayak gini, ingat bahwa y ini adalah sebuah fungsi. Kalau misalkan kita gambarkan x kuadrat, misalkan di sini y-nya itu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 misalkan. Berarti x kuadrat ini sedang dikali dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Artinya di sini ada dua fungsi yang dikalikan. Ini f, misalnya ini g. Sehingga rumusnya rumus perkalian. Nah, menggunakan rumus perkalian. Sehingga apa? Turunannya adalah, kita ingat ya, f aksen g kalau perkalian ya ditambah f g aksen. Saya singkat aja rumusnya ya. F aksen berarti sih ini f, ini g ya. F aksen berarti 2x ya. 2x dikali y kuadrat ditambah f-nya berarti masih tetap x kuadrat, g aksennya y kuadrat ya 2y. Nah, jangan lupa kali, kan ini y itu sebuah fungsi aturan rantai ya. Nah, berarti dikali fungsi dalamnya, turunan dari fungsi dalamnya, yaitu dy dx. Nah, kayak gitu. Nah,
nanti ini bisa dilanjut. Poin di sini adalah ketika dua variabel, enggak sebut variabel ya, x kuadrat sama y kuadrat, di sini muncul x, di sini muncul y perkalian, maka hasilnya di sini jadi lebih panjang, yaitu 2 suku, karena menggunakan rumus perkalian. Nah gitu. Sebenarnya kalau dalam bentuk sederhana juga bisa sih. Misalkan dx dari 9x kuadrat. Pak, ini kan perkalian juga. Iya benar. Turunan yang pertama, misalkan ini f, turunan dari 9 0. 0x kuadrat ditambah 9 turunan dari 2x. Nah, ini kan udah 0. Ya, yang kanan aja. 9 kali 2 18 ya. X. Sama ya. Jadi ternyata fungsi ini bisa menggunakan rumus perkalian. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah, kira-kira kita coba soal yang lain ya. Coba soal yang lain. Itu muncul nomor 1 sampai nomor 12. Kalau nomor 13 sampai 18 ini find equation of tangent line, disuruh mencari persamaan garis ya. Ya, seperti di contoh yang minggu lalu sudah dibahas. Nah, kalau nomor 19 sampai 30, nah kita coba lah ya. 35 sih sebenarnya. Oh. Ya, simply differentiate twice, tuh kedua ya. Di titik ini dari ini. Wah, menurunkan 2 kali ya. Oh, menarik. Menarik. Oke. Yang ini dulu deh. Kita print screen dulu. Sebentar, taruh sini. Nah, nggak mau. Oh, delay guys. Harus di save. Nah, kita coba yang nomor yang mana yang belum ya. 19 kayaknya belum deh. Coba kita coba nomor 19. Jawab nomor 19. 19 itu kan 3x pangkat 5/3 ditambah akar x. Nah, ini sama dengan oke, turunannya ya. Oh, secara aljabar dulu dirapihin. 5/3 ditambah akar x itu x pangkat setengah. Sehingga turunannya ini nggak ada y nya ya. Sehingga turunannya adalah ini taruh depan 3 dikali 5/3 x pangkat 5/3 dikurangi 3/3. 3/3 itu 1 ya, ditambah setengah x pangkat setengah min 1 ya, 2/2. Sehingga ini sama dengan ini 5x pangkat 2/3 ditambah 1/2 dikurangi, oh jadi min 1/2 gini. Coba kita lihat di
jawabannya. Tadi nomor 21 ya. Jadi dikembalikan guys. Oh, maka yang ini aja nih. Sepertiga X pangkat min 2/3. Sepertiga X mana? Sebentar. Salah ya. Salah di mananya? Sebentar, mana? Nomor sebentar, nomornya jangan sampai salah. Nomor 19, Pak. 19 tuh kan salah. 19 5x pangkat 2/3 ditambah 1/2 x akar x. Ini setengah dikali x pangkat min setengah ya. Oh, benar ini jawabannya. Mana. Iya, benar ya. Oh, setengahnya nggak tertulis nih di sini. Di atas ada setengahnya, di bawah nggak ada. Ini kita tulis. Oh, harus rapi ya biar tidak tertinggal ya. Oke, kita lanjut ke nomor 23 nih. 23 itu ini agak mudah. Ini nggak turunan implisit sih. Oh ya, nggak ada yang implisit ini di bagian sini. Nah, ini contohnya jangan banyak-banyak berarti. Akar 4 dari 3x kuadrat min 4x. Berarti Y sama dengan 3x kuadrat min 4x. Mereka pangkat 1/4. 4 itu dari sini ya, akar 4. Nah, sehingga turunannya saya pakai yang aksen aja biar simple. 1/4 yang di dalam kurung masih sama, pangkatnya 1/4 min 4/4 ya, dari 4/4 itu 1. Ini 3x kuadrat min 4x, lalu dikali turunan dari ini yaitu 3 kali 2 x pangkat 1 min 4. Kita sederhanakan berarti menjadi 1/4 dirapihkan maksudnya ya. 3x kuadrat min 4x pangkat 1/4 dikurangi 4/4 jadi min 3/4 dikali 6x min 4. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk bagian contoh sini kayaknya jangan banyak-banyak deh, nggak ada yang turunan implisit. Oke, kita cari tadi itu ada yang menarik ya, twice. Nah, ini nomor 40 nih. So that the normal line to so that hyperbolas. Soalnya menguras ya. Kita cari soal yang santai-santai saja. Yang menguras nanti dijadiin soal UTS. Enggak ya. Soal UTS UAS juga gampang-gampang. Ini menutupi kehidupan ini. Oke. Gak ada. Oh, ini nih. Taruh sini dulu. Use implicit difference twice
fine. Intinya nurunin 2 kali lah, nurunin 2 kali. Wah, panjang gak ya? Oh, kita coba. Berarti di sini jawab turunan pertama dx dari x kuadrat ditambah dx dari y kuadrat sama dengan dx dari 25. Dx dari ini berarti 2x mudah. Dx dari y kuadrat berarti 2y dikali dy dx. Ini tulisan campuran aja ya. Terus sama dengan turunan dari 25 ya 0. Sehingga di sini 2y dy dx sama dengan min 2x, pindah ke kanan. Sehingga si dy dx, wah panjang guys, min 2x per 2y. Pakai rumus turunan guys. Oke, ini turunan pertama ya. Sekarang turunan kedua di sini. Sehingga males ya. Oke, ini F, yang ini G. Nah, sehingga turunan kedua berarti dy dx. Nah, salah ini nulisnya. Paham nggak? Bukan paham ya, maksudnya ingat nggak? Ini saya sedang menuliskan yang bagian ini. Kita cari turunan tingkat tinggi. Tadi salah nulisnya. Jadi kayak gini. Jadi kedua itu d kayak d pangkat 2 ya, y per dx pangkat 2. Nah, maksudnya kayak salah nulis guys. Nah, di sini harusnya ini sama dengan kayak kita hapus saja, hapus. Gimana kerjanya? Oh, enggak. Hapus pena. Oh, enggak. Kenapa nih? Hapus. Sebentar. Oh, kayaknya karena tadi sudah di ini jadi nggak mau dihapus. Harusnya ada di sini. Gimana ya? Wah, ya sudahlah. Ternyata Word yang baru lebih membingungkan ya. Oke lah, ini kita hapus ulangi lagi ya. Turunan kedua dari variabel x. Berarti menggunakan rumus aturan turunan yang ini ya, yang pecahan ya. Berarti di sini turunan dari 2x itu min 2, ingat ya, f aksen g min f g aksen per g kuadrat, nah gitu ya. Ini catatan. Sehingga turunannya ini dikali 2y dikurangi min 2x dikali turunan dari 2y
berarti 2 dikali dy dx. Wah, ada di sana dy dx nih guys. Terus bawahnya 2y dikuadratkan. Nah, singkat cerita kayak gitu, tinggal dimasukin aja di sini. Yang 3-nya itu x, 4-nya itu y. Nah, kita nge-cheat aja. Kalau di sana jawabannya nomor 40. Oh, dia pakai aksen ya. Oke. Sehingga turun pertamanya itu dia 2-nya dihilangin jadi min x per y. Terus sebentar. Di sini 2 ditambah 2 y aksen ditambah y aksen kuadrat. Jadi kita sampai mana ya? Di sini min x per y lah ya, sampai situ. X per y. Nah, dia diapain di sini? Sebentar. Turunannya seperti itu. Jadi si y aksennya itu dari sini. Oke. 2. Seperti itu. Repot ya guys, panjangnya ini disubstitusiinnya malah repot ya. Nah, ternyata seperti itu ya. Lumayan untuk penyelesaian atau pencarian solusi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada laju yang berkaitan. Nah, di teknik sipil itu banyak sekali yang berhubungan dengan laju yang berkaitan. Kita lihat di sini. Kita baca dikit-dikit lah. If a variable y dependent on them. Okay, to a simple example in preparation for outlining a systematic procedure for solving related problem, we discuss two example. Yang pertama, a small balloon is released at a point 150 feet away from an observer who is on level ground. If the balloon bahasa Indonesia aja kali ya. Jadi ada sebuah balon kecil yang dilepas gitu ya ke atas 150, jangan pakai kaki lah, pakai meter ya biar kebayang karena kita orang Indonesia. 150 meter jaraknya dari si pengamat. Nah, yang di sejajar dengan tanah. Jika balonnya pergi ke atas, vertikal ke atas, dengan kecepatan 8 meter per second, seberapa cepat juga jarak dari si pengamat ke balon, yang balonnya itu semakin tinggi dengan pada saat ketinggian 50 kaki. Jadi balonnya itu contohnya nih yang hitam nih, balon dari bawah ke atas gitu ya dengan kecepatan 8 meter per second lah. Terus
terus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika ketinggiannya 50 meter, jaraknya dari si pengamat di sini ke sini itu berapa? Nah, solusinya jadi kalau penyelesaian soal ini jadi bikin rumus sendiri. Nah, apa aja yang diberikan? DHDT sama dengan 8. DHDT itu kecepatannya ya, kecepatannya itu 8. Terus what do we want to know? Answer we want to know DSDT instant. Jadi suruh mencari, kita suruh mencari tahu DSDT gitu ya. Masih jarak terhadap waktu pada saat ketinggian balon 50. Terus oke. Ini implicit function dengan persamaan Pythagoras. Nah, sehingga di sini kita dapat si jarak dari pengamat ke balon itu sisi miring dari segitiga siku-siku karena vertikal ya balonnya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya itu sisi miring kuadrat sama dengan ketinggian kuadrat ditambah jarak kuadrat. Sisi vertikal, sisi horizontal. Nah, jika kita menurunkan turunan implisit T dan menggunakan aturan rantai, dapat ini diturunkan jadi 2S DSDT sama dengan di sini 2H turun dari 150 itu 0. Sehingga di sini S DSDT terus di sini H DHDT gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama dihilangkan. Si dua di sini disini. Jadi persamaan ini dibagi setengah lah kedua ruas. Nah, sekarang katanya kita safety instant di ketinggian 50. Dari teorem Pythagoras kita dapat melihat si S-nya itu segini. Jadi S-nya itu 50 akar 10. Nah, substitusi ke sini ya. Si S-nya 50 akar 10 DSDT. Terus H-nya 50 ketinggiannya DHDT tadi di atas sudah dapat 8. Itu kecepatan balon ke atasnya sehingga didapat DSDT-nya itu 2,53. Jadi at the instant when H 50 di waktu singkat itu di waktu itulah ya, ketika ketinggiannya 50 jaraknya itu 2,53 gitu. Kali ini kayak kecepatan sesaat dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia diam di situ ya. Nah, kalau yang kedua nih kita lihat, wow panjang guys. Kita lihat tentang apa sih? Water is pouring into a conical tank at the rate of 8 kubik. Pakainya meter aja, meter per menit. If the height of the tank is 12 meter dan jari-jari dari ininya 6 meter, seberapa kencang si air akan how fast is the water level rising when, seberapa cepat airnya berkurang ketika airnya ketinggiannya itu kedalamannya 4 meter gitu ya. Jadi kan si kecepatannya kan beda. Kalau yang pas di atas itu kan lebar. Jadi walaupun keluarnya itu kan kerannya sama lah ya di bawah. Nah, itu pelan-pelan tambah bawah kan tambah kencang, tambah kencang karena yang bawah itu lebarnya kecil. Nah, gitu ya. Denote the depth of water by H, ketinggiannya H dan R adalah jari-jarinya atau radius seperti ini. We are given
that the volume V, volumenya of water in the tank increase at the rate of 8 kubik meter per menit, 8 meter kubik per menitnya. That is dvdt 8. dvdt-nya kecepatan terhadap waktunya jadi 8 kubik dalam satuan detik. Nah, seberapa cepat pada saat H-nya 4. Seperti itu. Di sini we need to find an equation relative V and H. We will differentiate it to get a relationship between dvdt dan dHdt ya. Oke, cari yang ada mereka berdua. The formula for the volume of water in the tank V, V-nya sepertiga pi R kuadrat H, contain the unwater variable R ada unwater because we do not know the rate dr dt. However, by similar triangle, see similar box RH 6 per 12 R per H ya. So kalau misalkan R-nya taruh di sini berarti H per 2. Oke. Sehingga di sini sepertiga pi R kuadratnya, R-nya sekarang diganti H per 2. Oke. Sehingga kita turunkan implisit dvdt ini didapat. Dan selanjutnya nih dHdt H kuadrat per 2. Kenapa ini dHdt ya? Sebentar. Kan kalau 2 kuadrat kali 3 12. Oke. 3-nya 3 pi. Oke, sebentar. Oh, 3-nya ada 3-nya dari H yang sini ya. Oh, seperti ini, jadi disimpulkan menjadi seperti ini. Nah, turunan ini menjadi 3 pi H pangkat 2, oke, per 12 dikali turunan dari H dHdt. Oke. Nah, terus berarti di sini sama dengan ya agak ambigu sih nulisnya ya. Terus yang kanan berarti pi H kuadrat ya disederhanakan ya. Ini 3 dibagi 12 jadi 1/4 di sini pi H kuadrat dHdt. Nah, sekarang kita punya hubungan antara dvdt dan dHdt. Dan tapi tidak keduanya ya. We consider the situation when H 4 substituting. Nah, ketika hanya H-nya 4 berarti dvdt tadi di atas dapat ya kecepatan ngeluarin airnya 8 meter kubik itu. Terus H-nya 4 disubstitusikan di sini. Lalu sehingga dHdt-nya didapat 2 per pi atau 0,637. Dimana kedalamannya pada saat 4 meter. Nah, si airnya itu kecepatannya 0,637 meter per menit gitu ya, kecepatan turunnya. Set gitunya. Nah, seperti itu. Nah, di teknik sipil juga banyak seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ada banyak lah ya. Dan juga contoh-contoh yang menarik. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke penggunaan turunan mana ya. Nah, jadi nanti kita belajar ke maksimum, minimum, monoton, konkav, lokal, ekstrim, practical problem juga. Mana lagi ya? Antiderivatif ini masuk ke integral. Nah, seperti itu. Kita apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, sambil menunggu, khawatir ada yang ingin ditanyakan, kita absensi dulu ya. Mana ini? Oke. Apakah hadir semua nih? Unbaja. Kok nggak mau ya? Bener. Oh, ini baru muncul nih. Aduh. Oke. Rapli Hadir, Pak. hadir. Syahid Hadir, Pak. hadir. Fidian, Hadir, Pak. Fikra, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Andi, Hadir, Pak. Rizky, Adi. Hadir, Pak. Rizky nggak ada? Kayaknya Hadir nggak itu, ada Pak. ya. Oke. Tapi join dia, Pak. Rizky join. Iya. Mungkin lagi ke belakang. Tapi ya. iya mungkin, Pak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan dulu. Iya, Pak. Oke, kita cukupkan dulu untuk malam ini. Ini kelas bonus. Jadi materinya mohon maaf kalau diulang ya, karena biar sama dengan kelas yang lain. Nanti minggu depan, minggu ini juga sama seperti ini ya. Nanti minggu depan akan sama lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup dari sini ya. Baik, Pak. Baik, Pak.